si Inaroh dia buat laporan kemana, ke Polda atau kemana gitu. Kenapa sih harus bikin laporan? Apa salahnya sih mengakui kesalahan? Ya maaf saya bersalah, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, kan simple kan? Ini pakai lapor, udah jelas-jelas bukti tersebar kemana-mana. Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi memasuki babak baru setelah Inara melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan pada Senin 1 Desember 2025. Laporan ini dilayangkan di tengah polemik pernikahan siri mereka, menyusul laporan dugaan perzinaan oleh istri sah Fahmi, Wardatina Mawa. Kuasa hukum Inara, Hamrin, membenarkan pelaporan tersebut dan mengklaim adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan Insanul Fahmi terhadap kliennya. Meskipun Inara menolak membeberkan detail materi penipuan atau menunjukkan tanda bukti laporan, Hamrin menegaskan bahwa pihaknya telah melampirkan bukti-bukti yang kuat dalam proses pelaporan tersebut. Laporan ini merupakan langkah ketiga yang diambil Inara, setelah sebelumnya ia juga melaporkan penyebaran rekaman CCTV rumahnya ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum Inara berharap pelaporan ini dapat menjadi titik terang yang mengakhiri kegaduhan publik yang ditimbulkan oleh skandal ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekelas Inara Rusli bisa tertipu dengan status laki orang. Wow. Sekelas saya, orang bodoh tapi tidak bisa dibodohi. Kalau kenal dengan laki-laki itu, dicari dulu sampai ke akar-akarnya. Nih orang alamatnya kemana, rumahnya di mana, statusnya apa. Kita kan punya mulut untuk bertanya. Masa udah di EW, sampai udah di EW, setelah video viral ke gap, kiku-kiku, baru merasa ditipu. Dan ini kayaknya laporan seperti ini tidak masuk logika, karena Inara Rusli pernah chat si istri sah. Artinya kan sudah tahu. Mungkin sebelumnya tidak tahu dan setelah itu tahu tapi tetap lanjut. Sudahlah, gak usah harus artis lah. Nauzubillah min dzalik guys ya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik ya guys ya. Ini contoh besar bagi kita ya, teruntuk perempuan-perempuan gitu loh ya. Bahwa kita perempuan itu jangan terlalu bodoh. You boleh bodoh tapi jangan dibodohi ya. Jadi kalau kita kenal dengan laki-laki, mau dia tinggal di ujung Kulon, di ujung Sabang, Maroke sana, kita harus tetap telusuri dengan teliti. Apalagi sama-sama di Jakarta misalnya, masih wilayah-wilayah satu mustahil. Apalagi pernyataan si laki-lakinya sudah menikah gitu loh. Emang menikah siri itu nggak pakai KTP nggak tahu juga sih, saya nggak ada pengalaman ya. Oke lah, sudahlah, yang terpenting jangan ditiru ya guys ya. Ya, tempenya dimahalin dikit, baru kenal beberapa bulan udah ngasih tempe aja gitu loh. Yang benar dikit dong gitu loh ya. Yang benar dikit. Nauzubillah min dzalik ya. Ini contoh besar bagi kita perempuan khususnya, ya. Jadi, perempuan harus pintar. Kalaupun you bodoh tapi jangan dibodohi ya. Dan si laki-laki ini pelajaran juga laki-laki ya, kalau ada istri ya, mau sesukses apapun kamu, kalau suka main selangkangan gitu loh ya, bangkrut, yakin bangkrut. Nggak ada orang sukses main perempuan tuh, nggak ada, bangkrut, rusak. Kalau orang sukses, entah itu punya jabatan, punya karir, kalau dia main perempuan jatuh, reputasinya jatuh. Perempuan laki-laki sih sama saja. Jadi di sini adalah sebagai pelajaran kita khususnya perempuan ya, pastikan ya teman EW-mu tuh nganggur, bukan lagi orang ya. Apalagi sampai misalnya dinikahin siri, nggak tahu si laki-laki ini mana keluarganya gitu loh ya. Masa nikah dia doang gitu loh ya. Itu sih nggak masuk akal sih menurut saya. Auzubillah min dzalik ya. Ini contoh aja nih, contoh ya.
bagi kita semua ya, dan teruntuk entah perempuan entah laki-laki. Selingkuh itu indah, namun lebih indah bila setia. Dituduh selingkuh, Inara Rusli tuntut penyebar rekaman CCTV rumahnya. Tidak usah lah nak repot-repot nak nuntut siapa penyebar CCTV rumah kau tu ya. Yang penting harus kau lakukan, Inara, adalah akui kesalahan, introspeksi diri ya. Karena wanita yang baik itu dia tidak akan berbahagia di atas tangisan wanita lain. Wah, kalau kayak gini Jule bisa bernafas lega toh. Inara Rusli lapor ke Bareskrim terkait penyebaran video CCTV gitu. Orang minta maaf, orang klarifikasi, malah lapor ke Bareskrim untuk penyebaran CCTV. Harusnya Anda itu Mbak minta maaf atas apa yang Anda lakukan, ada klarifikasi, malah ada lapor atas penyebaran video CCTV ya. Nek seperti ini Jule nafas lega. Jule bilang alhamdulillah saiki kasusku wis ilang, gantian iki. Menurut kalian gimana? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Kalian dengar berita terbaru nggak? Si Inaroh dia buat laporan kemana? Ke Polda atau ke mana gitu. Kenapa sih harus bikin laporan? Apa salahnya sih mengakui kesalahan? Ya maaf saya bersalah, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Kan simple kan? Ini pakai lapor, udah jelas-jelas bukti tersebar kemana-mana. Karena 31 Juli seminggu kemudian kau ngewing wong di 8 Agustus sama suami orang. Terus kau mau laporin siapa? Laporin Fir'aun. Kalau anggaplah Fir'aun itu bersalah ya, menyebarkan bukti CCTV. Tapi kan kau juga bersalah ya. Tapi Fir'aun nggak menyebarkan sih. Dia cuma ngasih ke istri sah itu aja supaya semuanya terbuka jelas bahwasanya kau memang bersalah. Kalau kau memang merasa jadi korban, sekarang kau kan lagi nggak tahu ngelaporin siapa, gue nggak tahu. Kau sekarang seolah-olah merasa jadi korban. Kalau kau memang merasa jadi korban penipuan laki-laki, kenapa yang kau laporin Fir'aun? Laki-laki yang nipu kau lah kau laporkan. Kenapa nggak kau laporkan? Enakan di Ewing Wong 2 jam. Maksudnya itu begini, kalau kau ngerasa ditipu sama laki-laki tersebut atau apalah itu, laki-laki yang nipu kau yang kau laporkan seharusnya, bukan si Fir'aun. Mana lah, dia merasa ditipu orang, yang dilaporin siapa, yang nipu siapa. Kenapa kalau kau memang ditipu, kenapa si prianya nggak kau laporkan? Malah kau sambung Ewing Wong lagi 2 jam. Orang kan merasa ditipu, dilaporkan. Yang nipu siapa, yang dilaporin siapa. Sakit kok ya, aneh. Bukti udah tersebar kemana-mana. Masnya juga ngaku, tinggal minta maaf saya bersalah, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Simple. Ini bolak-balik kantor polisi, laporin orang. Mana lah, ngeri kali naruh ini. Seolah-olah dia korban, padahal dia pelaku. Naruh. Kenal Juli, nikahnya Agustus. Dari podcast si laki-laki, nggak ada arti, nggak ada isi. Dari klarifikasi Inara juga nggak ada isi. Dan si laki-lakinya bilang, nggak ada niatan nikah sama Inara. Kok nikah? Terus kau bilang karena kau butuh kelembutan, intonasi. Jadi Kak Mawar selama ini nggak lembut sama kau. Bujang, ta'aruf aja nggak secepat itu. Yang lucunya pelakunya si laki-laki. Malah dia yang nangis. Dia yang tersakiti. Sebetulnya yang paling tersakiti itu istri pertama. Saking pintarnya kau sebagai laki-laki. Bila kau meninggalkan istri anak 1, pemijanda anak 3. Disclaimer dulu ya, aku nggak mandang status si perempuannya, nggak menilai dari statusnya. Tapi kalau memang ya si laki-laki dengan cakapnya dia itu seorang pembisnis, ya kali terus pembisnis mau rugi, ya kan? Dah, kau laki-laki siapa nama kau, Isan atau Isal, mau sebanyak cerita, intinya 2 jam dah. Dan kau juga Inara, nggak usah kau nangis, nggak usah merasa kau paling tersakiti ya, karena kau itu tahu kalau lapar makan, kalau haus minum. Jadi kalau kau taunya udah tak 2, seharusnya kau bisa berpikir masih bisa rugi, tapi tetap kau mau. Udah, kalian gak usah berklarifikasi, gak usah. Netizen bukan anak di bawah umur semua ya. Selamat untuk 2 jamnya. Dan selamat atas pernikahan yang belum sampai 1 bulan. Kalian berdua hebat, sama-sama ger.